Halo guys, kembali lagi dengan kami dari kelompok 9. Nah, di video pembelajaran kali ini kami akan membahas mengenai sistem pemrosesan data elektronik dan database. Nah, sebelum lanjut pada pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 9 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Fadis Jurusan. Yang kedua ada Gracia Helen Maminsa. Dan yang ketiga ada Nadira Ransun. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Yang pertama kita masuk pada pengertian dari data elektronik. Nah, pengolahan data elektronik atau electronic data processing adalah manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berarti berupa suatu informasi dengan menggunakan suatu alat elektronik yaitu komputer. Nah, sedangkan database juga disebut database elektronik. Database elektronik adalah tempat di mana setiap kumpulan data atau informasi yang diatur secara khusus untuk membantu pencarian dan pengambilan cepat oleh komputer. Nah, dalam sistem pemrosesan data elektronik terdapat jenis input yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sistem input berbasis kertas. Fase pemrosesan input terjadi dari yang pertama, persiapan dan pengisian dokumen. Sumber seperti order penjualan disiapkan secara manual. Kesalahan yang mungkin terjadi pada tahap ini diminimalkan dengan merancang dokumen yang baik dan mudah dipahami. Dokumen sumber yang telah terisi lengkap secara periode dikumpulkan dan dikirim ke Departemen Pengolahan Data untuk dimasukkan ke dalam sistem komputer. Yang kedua, pengiriman dokumen sumber ke bagian pengolahan data, batch control, total dan register data yang dikirimkan merupakan pengendalian dasar atas transfer data antara Departemen Pengguna dengan Departemen Pengolahan Data. Tidak adanya atau tidak memadainya pengendalian atas data yang dipindahkan dari Departemen Pengguna ke Departemen Pengolahan Data mengindikasikan adanya kelemahan yang cukup signifikan. Yang ketiga, data entry. Setelah dokumen sumber seperti faktur diterima oleh Departemen Pengolahan Data, dokumen tersebut secara manual diketikkan menggunakan terminal data atau PC dan kemudian disimpan ke dalam disk. Berikutnya, file input akan dicek. Dalam pengecekan ini, setiap dokumen sumber merupakan file data. Yang keempat, teknik program. Editing data, pengeditan data bisa jadi diterapkan untuk setiap struktur data seperti karakter, file, record, dan file. Teknik editing yang paling mendasar berperan untuk memastikan bahwa semua file data memuat hanya karakter yang valid. Setelah item data diedit pada level karakter, data dapat dicek kewajarannya. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengedit kewajaran adalah dengan membuat file tabel yang berisi nilai yang legal untuk setiap file dalam tabel tersebut. Tabel semacam ini disebut tabel lokal. Nah, saat ini saya akan menjelaskan mengenai ilustrasi editing data. Editing data yang pertama yaitu completeness check. Deskripsi, pengecekan untuk memastikan bahwa file yang harus diisi memang telah diisi. Jika tidak diisi, tidak dapat diproses. Contohnya, setiap file di dalam sebuah record untuk memastikan tidak ada data yang kosong. Editing data yang kedua, file format check. Deskripsi, pengecekan bahwa setiap karakter di dalam sebuah file memiliki tipe data yang benar, alfabet atau numerik. Contohnya, setiap karakter dari file nomor vendor dicek untuk memastikan bahwa data yang diinput memang data numerik. Editing data yang ketiga, file length check. Deskripsi, pengecekan dalam sebuah file bahwa yang diinputkan memiliki jumlah karakter tertentu. Contoh, file tanggal di dalam format tanggal, bulan, tahun dicek untuk memastikan bahwa data yang diinputkan mencakup 6 digit karakter. Editing data yang keempat, file sync check. Deskripsi, pengecekan tanda positif atau negatif suatu file numerik untuk memastikan data tersebut diisi dengan nilai yang benar. Contohnya, file jumlah tagihan yang jatuh tempo di suatu tagihan dicek untuk memastikan file tersebut diisi dengan angka yang bernilai positif. Editing data yang kelima,
limit check. Deskripsi, nilai suatu file numerik dibandingkan dengan batas atas dan batas bawah nilai data yang telah ditentukan di muka. Contohnya, nilai file jam kerja di dalam kartu waktu dicek untuk memastikan nilai jam kerja tersebut tidak lebih besar dari nilai yang diterapkan, dalam hal ini 60 jam. Editing data yang keenam, reasonable check. Deskripsi, nilai suatu file numerik dibandingkan dengan file numerik yang lain di dalam record yang sama. Contohnya, biaya overhead dalam catatan produk dalam proses dicek untuk memastikan angka biaya overhead tersebut tidak lebih besar dari 200% file biaya tenaga kerja. Editing data yang ketujuh, valid code check. Deskripsi mencocokkan nilai suatu kode dengan file kode yang tabel yang memuat nilai kode yang legal. Contohnya, file kode vendor divalidasi dengan mencocokkan kode vendor ke file tabel yang memuat kode pemasok yang valid. Yang kedelapan, editing data check digit. Deskripsi, validasi kode numerik dengan penggunaan algoritma check digit. Contohnya, sistem pos memvalidasi kartu kredit dengan menghitung ulang kebenaran cek digit di dalam nomor rekening pelanggan. Editing data yang kesembilan, combination check file. Deskripsi, nilai sebuah file dibandingkan dengan file lain untuk memastikan adanya validasi. Contohnya, file kode transaksi dibandingkan dengan file kode departemen kode transaksi tertentu hanya valid untuk departemen tertentu. Yang ke-10, editing data internal label check. Deskripsi, label file internal dibaca untuk memvalidasi karakteristik sebuah file. Contohnya, kode file di dalam tabel internal dicek dengan program penggajian untuk memastikan bahwa file tersebut file penggajian. Editing data yang ke-11, sequence check. Deskripsi, sebuah file di dalam serangkaian record dicek urutannya. Contohnya, urutan faktur diverifikasi pada saat file faktur diproses. Yang ke-12, editing data record count check. Deskripsi, jumlah record di dalam sebuah file dihitung selama pemrosesan data dan dicocokkan dengan pengendalian input. Contohnya, kas total dari nomor kode karyawan dihitung selama pengolahan data dan dibandingkan dengan pengendalian input dari departemen penggajian. Yang terakhir, editing data financial total check. Deskripsi, financial total suatu file dalam suatu file dihitung selama pemrosesan dan dicocokkan dengan pengendalian input. Contohnya, total jumlah dolar dari faktur yang diproses dihitung dan dicocokkan dengan total yang diterima dari departemen penagihan. Yang kedua, ada sistem input tanpa kertas. Sistem input tanpa kertas atau paperless sering disebut sistem input online. Transaksi direkam langsung ke dalam jaringan komputer dan kebutuhan untuk mengetikkan dokumen sumber dieliminasi. Sistem tanpa kertas menawarkan otomatisasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem berbasis kertas. Masalah sistem tanpa kertas yaitu adanya kehilangan peluang untuk melakukan pemisahan tugas dan hilangnya jejak audit. Sistem ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sistem input tanpa kertas yang memerlukan intervensi manusia. Sistem ini mencakup sistem entry data manual online dan sistem identifikasi otomatis seperti sistem point of sales. Sistem entry data manual online yaitu pengguna secara manual mengetikkan transaksi ke dalam sistem komputer. Sistem identifikasi otomatis yaitu barang dagangan dan item lain diberi kode yang dapat dibaca oleh mesin. Transaksi sistem input tanpa kertas melibatkan intervensi manusia, biasanya diproses melalui dua fase. Yang pertama, input entry, data, dan editing data. Program pengeditan data secara utuh pada sistem input tanpa kertas sering dijalankan pada saat transaksi direkam ke dalam sistem. Yang kedua, pengiriman data ke sistem aplikasi host. Dalam sistem tanpa kertas yang terpusat, transaksi biasanya langsung diinput ke dalam komputer pusat melalui terminal data. Yang kedua, ada sistem input tanpa kertas yang tidak memerlukan intervensi manusia. Salah satu aplikasi yang menggunakan teknologi ini adalah Network Vending Machines.
Contohnya, teknologi NVM adalah pompa bahan bakar pos. Aplikasi pengolahan transaksi yang sepenuhnya otomatis, yang juga penting adalah Electronic Data Interchange dan Electronic Fund Transfer atau EFT. Selanjutnya, sistem pemrosesan. Nah, yang pertama, sistem pemrosesan berbasis kertas. Secara visual, semua sistem berbasis kertas dalam pengolahan atau pemrosesan transaksi biasanya berorientasi batch, yaitu transaksi direkam ke dalam komputer secara berkelompok dan diproses secara periodik. Sistem ini tepat dipakai jika file tidak perlu diperbarui segera setelah transaksi terjadi dan laporan dibutuhkan secara periodik. Contohnya adalah penggajian. Gaji disiapkan untuk setiap periode waktu tertentu dan tidak perlu dihitung setiap hari. Nah, pemrosesan batch dapat dijalankan dengan memperbarui file yang diakses secara pemrosesan batch dengan memperbarui file berurutan. Nah, yang pertama, pemrosesan di dalam sistem seperti ini biasanya mencakup beberapa tahap. Yang kedua, mempersiapkan file transaksi. Nah, pertama melakukan editing data dan validasi, kemudian record di dalam file transaksi, diurutkan sesuai urutan di dalam master file. Kemudian memperbarui master file. Record di dalam file transaksi dan master file dibaca satu demi satu, dicocokkan dan dituliskan ke satu master file baru untuk mencerminkan pembaruan sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian selanjutnya memperbarui buku besar. Nah, buku besar diperbarui untuk mencerminkan perubahan dalam master file. Kemudian yang terakhir membuat laporan buku besar, membuat neraca saldo dan laporan-laporan lain. Kemudian yang kedua, pemrosesan batch dengan memperbarui file akses acak sekelompok. Nah, bukti pembayaran dari pelanggan ini dimasukkan melalui terminal data dan diposting dengan pembaruan file akses acak langsung ke dalam file piutang dagang. Pemrosesan batch dengan memperbarui file akses acak dapat dilakukan dengan cara yang pertama, aplikasi faktur baru. Aplikasi ini menyimpan file piutang dagang. Faktur baru diposting secara periodik ke dalam file piutang dagang. Nah, file pengendalian merupakan ringkasan file piutang dengan berdasarkan jenis rekening atau penjualan angsuran atau penjualan kredit dengan termin 30 hari. Laporan ringkasan pengendalian dibuat, dikaji ulang, dan disetujui oleh manajemen sebelum menjalankan pengolahan bukti penerimaan kas harian. Kemudian, langkah yang berikutnya, pemrosesan bukti penerima kas. Pendekatan ini memisahkan penerimaan cek dari surat-surat yang lain dan meminimalkan jumlah karyawan yang harus menangani cek pada saat cek itu diterima. Demi kemudahan penanganan, pengendalian, dan rekonsiliasi, maka cek dikelompokkan dengan jumlah maksimal 30 cek dalam setiap kelompok. Nah, selanjutnya sistem pemrosesan tanpa kertas. Pada pemrosesan batch atau real time, kadangkala disebut pemrosesan real time online, transaksi diproses pada saat transaksi itu diinputkan ke dalam sistem. Nah, dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pemrosesan batch dalam sistem pemrosesan tanpa kertas. Pemrosesan batch dalam sistem tanpa kertas serupa dengan pemrosesan batch dalam sistem berbasis kertas. Perbedaan utamanya adalah ayat jurnal diganti dengan ekuivalen elektroniknya dan buku besar diperbarui secara otomatis pada saat program batch dijalankan secara periodik. Nah, langkah yang kedua, pemrosesan real time dalam sistem pemrosesan tanpa kertas. Sistem real time online atau OLRS memproses transaksi langsung setelah transaksi diinput ke dalam sistem dan dapat langsung menghasilkan output untuk pengguna. Transaksi tidak diakumulasi per kelompok, tetapi pada saat mereka diinputkan, transaksi langsung digunakan untuk memperbarui master file dengan menggunakan pembaruan file akses acak. Selanjutnya yang ketiga ada sistem penjualan real time. Dalam sistem penjualan real time, order pembelian atas item persediaan dibuat atas dasar tarikan permintaan, bukan atas dasar dorongan untuk mengisi level persediaan secara berkala dalam interval waktu tertentu seperti bulanan atau mingguan. Nah, ada 3 teknologi yang memungkinkan terlaksananya sistem penjualan real time. Yang pertama ada sistem point of sales.
yang kedua ada barcode untuk identifikasi otomatis, dan yang ketiga ada sistem pemesanan elektronik data interchange. Selanjutnya yang keempat ada sistem output. Sistem output dapat berbasis kertas, tanpa kertas, atau kombinasi antara keduanya. Sistem semacam ini tidak menyediakan query yang dapat diakses secara acak oleh pengguna, maka sistem menghasilkan hasil cetakan atau microfiche copy dari semua file untuk referensi. Contoh, hasil cetakan file piutang dagang akan digunakan untuk melihat saldo piutang setiap pelanggan. Nah, pengendalian output dirancang untuk mengecek apakah hasil proses merupakan output yang valid dan apakah distribusikan dengan benar. Selanjutnya, laporan harus dikaji ulang oleh supervisor di dalam departemen pengguna untuk mengecek kewajaran dan kualitas laporan jika dibandingkan dengan laporan periode lalu. Selanjutnya, kelompok pengendalian elektronik data processing yang terpisah sering dibentuk untuk memonitor operasi elektronik data processing. Kelompok pengendalian elektronik data processing ini biasanya merupakan bagian dari fungsi audit internal. Berikut ini adalah contoh studi kasus data elektronik. Sebuah perusahaan e-commerce ingin meningkatkan penjualan dengan memanfaatkan data yang mereka miliki. Mereka memiliki data transaksi penjualan dari tahun lalu, termasuk informasi tentang produk yang terjual, jumlah pembelian, harga, lokasi pembelian, dan lain sebagainya. Perusahaan ingin mengetahui pola pembelian pelanggan untuk menentukan produk apa yang paling laris di setiap wilayah, waktu yang paling cocok untuk mengadakan promo, serta segmen pelanggan yang paling menguntungkan. Nah, pertanyaan yang ingin diajukan dalam studi kasus ini adalah yang pertama, apa saja produk yang paling laris di setiap wilayah? Yang kedua, pada waktu apa pembelian pelanggan paling banyak terjadi? Yang ketiga, siapa segmen pelanggan yang paling menguntungkan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perusahaan perlu menganalisis data penjualan mereka dengan menggunakan metode analisis data seperti analisis regresi, clustering, atau metode-metode lainnya. Hasil analisis tersebut dapat membantu perusahaan membuat strategi pemasaran yang lebih efektif dan meningkatkan penjualan mereka secara signifikan. Setelah dilakukan analisis data, perusahaan dapat menemukan hasil-hasil sebagai berikut. Yang pertama, produk yang paling laris di setiap wilayah. Di wilayah A, produk X dan Y paling laris. Di wilayah B, produk Z dan W paling laris. Di wilayah C, produk X dan Z paling laris. Yang kedua, waktu pembelian pelanggan paling banyak terjadi. Pembelian paling banyak terjadi pada hari Sabtu dan Minggu pada bulan-bulan tertentu seperti menjelang liburan. Pembelian cenderung meningkat. Terus yang ketiga, segmen pelanggan yang paling menguntungkan. Pelanggan yang sering melakukan pembelian dalam jumlah besar. Pelanggan yang memberikan rating tinggi pada produk dan layanan perusahaan. Dengan hasil analisis tersebut, perusahaan dapat menentukan strategi pemasaran yang lebih efektif, seperti mengadakan promo pada hari Sabtu dan Minggu atau menjelang liburan, memperbanyak stok produk yang paling laris, serta memberikan pelayanan khusus dan promo khusus kepada pelanggan yang sering melakukan pembelian dalam jumlah besar atau memberikan rating tinggi pada produk dan layanan perusahaan. Nah, dalam studi kasus ini, penggunaan data elektronik memberikan manfaat besar bagi perusahaan e-commerce untuk meningkatkan penjualan mereka. Selain itu, data elektronik juga dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan efektif dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat. Nah, itulah tadi pembahasan kami mengenai sistem pemrosesan data elektronik dan database. Semoga bisa dapat membantu teman-teman yang kurang memahami materi ini. Sekian dari kami, terima kasih. Sampai jumpa di next video.